Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Yoga. Kami dari kelompok 2. Kali ini, kami akan mempresentasikan pengaruh era digital terhadap literasi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehail Muhammad Rasrapatiji, NIM 21104111121. Saya Liara Madinah dengan NIM 21104111159. Saya Nisa Ramadan dengan NIM 21104111128. Saya Ria Sena dengan NIM 21104111132. Saya Ridwan Habibur Al-Bashir dengan NIM 21104111165. Saya Sylvia Pramesti dengan NIM 21104111139. Hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini adalah perkembangan literasi di Indonesia terbilang sangat rendah. Pada era digital ini, kemampuan menggunakan keterampilan ataupun potensi dalam mengelola serta memahami informasi haruslah dimiliki setiap individu. Artinya, era digital memberikan pengaruh terhadap budaya maupun minat literasi di Indonesia. Lalu solusi apakah yang tepat untuk dipilih dari permasalahan terkait dua aspek sebelumnya guna pengimplementasian untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia? Lalu setelahnya, rumusan masalah makalah ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi. Yang kedua, mengapa hingga saat ini literasi di Indonesia terbilang sangat rendah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia. Dan empat, bagaimana solusi penyelesaian masalah di mana literasi di Indonesia masih sangat rendah dipengaruhi oleh digital yang mengakibatkan kondisi literasi di Indonesia seperti itu. Lalu setelahnya, tujuan penulisan makalah ini yaitu mendeskripsikan dan mengkaji pengertian dari literasi. Yang kedua, menjelaskan pemaparan mengenai rendahnya literasi di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan berbagai pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Dan yang keempat, menerangkan solusi guna menyelesaikan permasalahan literasi yang dihadapi oleh Indonesia. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian literasi. Literasi berasal dari bahasa Latin yaitu literatus yang berarti seseorang yang belajar. Singkatnya, literasi berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam berbahasa, umumnya berupa membaca maupun menulis. Keterampilan tersebut pun sangat berguna dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi bagi kita, para mahasiswa, berguna untuk melatih kita dalam berpikir kritis, menganalisa suatu permasalahan disertai kefokusan dan konsentrasi, mengembangkan kemampuan verbal, serta membentuk kepribadian dengan budi pekerti yang baik. Kemampuan berbahasa ini nggak hanya membaca dan menulis, tetapi juga berbicara, menyimak pembicaraan orang lain, atau bisa disebut juga dengan melek aksara. Manfaatnya untuk kita, yang tadi telah disebutkan, yaitu pengetahuan kita semakin bertambah akibat adanya informasi-informasi yang bermanfaat, mengoptimalkan kinerja otak karena adanya wawasan baru, dan pembendaharaan kata yang semakin banyak. Selanjutnya ada era digital. Istilah era digital mulai terkenal setelah kemunculan internet sebagai salah satu pertanda kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Era tersebut sering dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 dan media baru, di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan manusia sudah dibantu oleh teknologi digital sejak tahun 1980. Dan pada intinya, era digital adalah suatu zaman atau kondisi di mana seluruh aktivitas atau kegiatan manusia didukung oleh kecanggihan teknologi. Kenapa kita harus tahu era digital ini? Karena tujuannya supaya kita bisa bersaing secara global di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengasah kemampuan kognitif. Dan telepon genggam menjadi salah satu indikasi kemajuan di era digital. Bagi mahasiswa, ada peluang dan ancaman di era digital, yakni pertama, profesi baru terus bermunculan, menggeser media massa cetak terutama karena elektronik tetap bertahan, hilangnya etika, dan adanya dekadensi moral.
Dan yang terakhir adalah media cetak. Media massa disebarkan melalui saluran penyiaran yang berbeda, salah satunya dalam bentuk media cetak. Media cetak tersebut merupakan perantara atau sarana komunikasi yang dicetak pada kertas atau kain guna keperluan menyampaikan suatu informasi. Media cetak juga berisi rekaman peristiwa yang didapatkan seorang jurnalis sebelum ia mengubahnya dalam bentuk kata-kata, gambar, atau bahkan foto. Media massa ini ada dua. Pertama dalam bentuk cetak, yaitu surat kabar, koran, majalah, tabloid, poster, spanduk, atau buku. Dan yang kedua ada media massa dalam bentuk elektronik, yaitu radio dan televisi. Tujuan kita mengetahui media cetak ini adalah sebagai alat pertukaran dan penyebaran informasi, membagikan pesan dalam skala besar yang tidak terbatas, mempengaruhi perilaku masyarakat, indikasi perkembangan di masyarakat tadi, meningkatkan intelektualitas, dan mengontrol pemerintahan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia masih berada dalam tahap transisi dari budaya lisan ke budaya tulisan. Mereka mulai nyaman mendapatkan informasi melalui percakapan daripada tulisan. Hal tersebut membuat minat membaca, menulis, serta berpikir kritis di kalangan masyarakat Indonesia tergolong rendah. Padahal dengan membaca, kita bisa menjadi pribadi yang serba tahu akan informasi dan pengetahuan. Permasalahan Indonesia yaitu menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan minat baca rendah. Hanya ada 1 dari 1.000 orang yang gemar membaca. Menurut data UNESCO, angka inilah yang membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara lain. Penyebab minat baca di Indonesia rendah yang pertama, tidak adanya pembiasaan membaca sejak dini. Padahal di usia tersebut, anak sedang mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga para orang tua dapat memanfaatkan momen tersebut untuk membentuk karakter anaknya. Yang kedua, fasilitas pendidikan di Indonesia belum mumpuni. Banyak sekolah yang hanya mengandalkan buku paket seadanya saja untuk kegiatan belajar di dalam kelas. Sekolah lain yang fasilitasnya sudah mumpuni malah tidak memiliki pelayanan yang baik. Yang ketiga, berkembangnya era internet dan telepon genggam. Seseorang lebih tertarik menghabiskan waktunya untuk berbicara dengan orang lain melalui handphone, mencari berita, hingga mencari hiburan melalui internet. Banyaknya program komunikasi seperti Instagram, Twitter, hingga TikTok juga mengalihkan perhatian sebagian besar orang dari budaya membaca buku. Pengaruh era digital terhadap kondisi literasi saat ini. Teknologi di era digital berkembang begitu pesat. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa ruang komunikasi semakin terbuka dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi. Namun, dengan mudahnya tersebar informasi, semakin maraknya informasi hoax yang tersebar dengan sangat pesat. Tingkat pengiriman informasi hoax semakin tinggi diakibatkan dari penggunaan media sosial yang semakin terkenal dan digunakan oleh masyarakat. Medsos menjadi media yang paling aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi. Media sosial juga menjadi lahan penyebaran informasi hoax. Masyarakat cenderung mempercayai informasi secara mentah-mentah. Hal ini dikarenakan masyarakat malas membaca informasi secara utuh. Selain itu, kurangnya pemahaman dari mereka yang membaca informasi juga menjadi penyebab utamanya. Solusi dari rendahnya minat literasi di Indonesia yang pertama itu e-book dan perpustakaan digital. Dengan mendigitalisasi buku dan perpustakaan konvensional, maka akan mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Dengan kondisi masyarakat yang sekarang apa-apa serba digital, memasukkan buku dan perpustakaan ke dalam digital bukan lagi menjadi suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Dengan begitu, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk menjangkau perpustakaan yang jauh, kini bisa membukanya melalui media smartphone, laptop, maupun media elektronik lainnya. Yang kedua, perpustakaan mini di tempat umum. Mendekatkan buku ke masyarakat bisa meningkatkan rasa ingin membaca buku mereka. Pemerintah bisa membuat perpustakaan mini seperti di halte, di taman, di kendaraan umum seperti kereta, Transjakarta, dan lain-lain. Hal tersebut bisa memicu masyarakat setidaknya untuk mendekat dan membaca buku-buku tersebut. Dan lama-kelamaan mereka jadi bisa terbiasa membaca buku dan bisa meningkatkan minat literasi Indonesia.
Yang ketiga yaitu iklan dan sosialisasi. Mengenalkan program-program literasi tidak kalah pentingnya agar masyarakat juga lebih aware atau sadar untuk membaca buku. Ketika semua hal-hal sebelumnya sudah dilakukan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah dengan mengiklankan dan mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat bisa tahu apa sebenarnya program yang sedang dilakukan dan tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai, dan juga agar masyarakat bisa mengetahui betapa pentingnya membaca buku dalam kehidupan ini. Kesimpulan dari kelompok kami adalah era digital memang memiliki dampak terhadap budaya dan minat literasi masyarakat Indonesia. Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan minat dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia telah dilakukan. Maka dari itu, tugas masyarakat adalah membangun kesadaran dalam diri akan pentingnya kemampuan literasi dan memaksimalkan semua fasilitas yang ada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kelompok kami sangat terbuka untuk menerima saran ataupun kritik dari pihak yang sedang menyaksikan presentasi kami ini. Untuk menutup, akan kami tutup presentasi kelompok 2 kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.